Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini, mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan yang nyata. Dengan cara ini, biasanya siswa akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat maksimal. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah, syukurlah. Apakah hari ini semuanya masuk? Semua hadir, Bu. Oke lah, Ibu akan absen satu persatu ya. Yang pertama, Zuni. Hadir, Bu. Yang kedua, Margareta. Hadir, Bu. Yang ketiga, Rifa. Hadir, Bu. Dan yang terakhir, Ahna. Hadir, Bu. Alhamdulillah, hari ini semuanya masuk. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita belajar mata pelajaran fikih yang akan membahas tentang haji dan umroh. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kurban. Ibu mau tes dari salah satu kalian apakah pelajaran minggu lalu masih ingat ya? Yang pertama, kapan waktu pelaksanaan kurban? Tanggal 10 dan 3 hari sesudahnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yang dimana disebut dengan hari tasyrik, Bu. Jawaban benar. Satu pertanyaan lagi ya. Sebutkan hewan-hewan yang boleh dijadikan hewan kurban. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah kambing, sapi, kerbau, dan unta. Ternyata kalian semua masih ingat ya. Oke. Pada hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Ahna dan Zuni. Kelompok 2 yaitu Margareta sama Rifa. Sekarang buka buku halaman 29 mengenai haji dan umroh. Setelah itu, diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti jika sudah selesai berdiskusi, silahkan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke, waktu kalian berdiskusi sudah 20 menit. Silahkan dari perwakilan kelompok kalian untuk mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang haji. Haji secara bahasa adalah menyengaja atau mengunjungi, sedangkan menurut istilah adalah sengaja mengunjungi ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu dan dalam waktu yang ditentukan. Syarat wajib haji adalah beragama Islam, berakal sehat, balik, merdeka, dan mampu. Sedangkan rukun haji terdiri dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Adapun wajib haji itu ada niat ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, mabit di Mina, melontar jumroh Ula Wusta Aqobah pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, tawaf qada dan meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang umroh. Umroh secara bahasa adalah berziarah atau berkunjung, sedangkan menurut istilah adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Rukun umroh terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Adapun pelaksanaan antara haji dan umroh itu berbeda. Jika haji meliputi semua tata cara umroh ditambah dengan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, serta melempar jumroh. Sedangkan umroh tidak perlu.
Hanya saja niat ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Pintar sekali. Selanjutnya, Ibu akan sedikit menerangkan mengenai ibadah haji dan umroh. Jadi, ibadah haji ialah sengaja menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan pula. Kemudian syarat wajib haji itu ada 5 ya. Yang pertama beragama Islam. Jadi selain agama Islam tidak wajib haji. Kemudian yang kedua berakal sehat. Jadi orang yang gila tidak wajib melaksanakan haji. Kemudian yang ketiga baligh. Yang keempat merdeka dan yang terakhir yaitu mampu. Kemudian rukun ibadah haji. Rukun haji adalah serangkaian atau urut-urutan perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti. Adapun macam-macam rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat. Kemudian yang kedua yaitu wukuf. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf. Nomor 4 yaitu sa'i. Dan yang kelima yaitu tahallul. Rukun haji yang terakhir yaitu tertib. Kemudian umroh. Umroh adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi ibadah haji dan umroh itu sama. Yang membedakan itu yang pertama niat. Niat haji itu kan labbaik Allahumma hajjah, yang artinya aku niat haji dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat umroh itu nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, seperti itu. Dan yang membedakan lagi adalah rukunnya. Rukun haji itu kan ada 6, sedangkan rukun umroh itu hanya ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Jadi bedanya antara haji dan umroh itu yang membedakan itu tidak ada wukufnya. Sini ada pertanyaan. Bu, kapan waktu pelaksanaan haji dan umroh? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ibadah haji dan umroh itu mempunyai perbedaan dari segi waktu, yaitu ibadah haji mempunyai waktu-waktu tertentu, yaitu bulan-bulan tertentu yang tidak sah niat ihram haji kecuali di dalamnya. Adapun bulan-bulan tersebut yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sedangkan umroh dapat ditunaikan setiap waktu kecuali waktu-waktu haji. Baik, berhubung waktu pelajaran sudah habis, Ibu memberi kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Pada halaman 43 sampai 47 itu ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan. Minggu depan akan Ibu koreksi satu persatu, kemudian kita bahas bersama. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.